Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube CBL Agribisnis Unperba 2019. Pada video kali ini, kelompok CBL Agribisnis kelas sore akan membahas tentang wirausaha pengrajin sapu icuk sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Kajongan, Kabupaten Purbalingga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu dosen Universitas Perwira Purbalingga. Dosen pertama yaitu Pak Bayu Mahendra, SP, MMA. Selanjutnya, dosen Ibu Juli Handayani, SP, MM. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Asrifah 019030001. Selanjutnya, Ade Firmansyah 019030004. Selanjutnya, Ayu Prihastin 019030008. Selanjutnya, Jaka Ludira 019030012. Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Kemudian masyarakat di sini adalah sebagian besar adalah petani, pengrajin, pedagang, wira swasta. Jadi di sini yang dominan itu petani dan pengrajin. Iya, kemudian makanya di tahun 2013 setelah berdiri BUMDes, kita mengarah ke pengelolaan di pengrajinnya. Namun dalam perjalanan waktu BUMDes itu karena awal-awal biasanya kan tidak langsung lancar lah gitu ya, butuh suatu proses gitu loh. Jadi kita dari pengrajin kurang lebih kita pengrajin itu per 31 Desember 2020 jumlah pengrajin kurang lebih ada 42 orang. Nanti jenengan bisa lihat di Google ya, pengrajin seperti apa. Pengrajin yang kami ambil adalah pengrajin yang sebagian besar punya karyawan. Jadi semacam pengusaha lah ya, pengusaha kecil. Iya, pengusaha kecil. Kemudian dari 42 itu kalau satu pengrajin itu punya karyawan misalkan minimal 2 aja udah berapa? Ini kan kali 3 ya, karyawannya 2 sih, pengrajinnya 1, berarti 42 kali 3 sudah 136 lah ya, kurang lebih berapa ya. Nah, itu potensi sekali makanya di Kajongan. Oleh karena itu kami BUMDes di awal-awal memang kita mencoba pengembangannya di bidang pengrajin. Kita punya kelompok ya, pengrajin itu punya kelompok dikasih nama Askarira. Ya, nama pengrajin di Kajongan itu dikumpulkan kelompoknya namanya kelompok Askarira. Kita harus tahu ya secara akademis lah bahwasanya kalau hanya satu orang punya ide itu tidak dipercaya, bukan dipercaya atau gimana lah ya, kurang dipercaya gitu. Tapi kalau sudah berkelompok itu punya kekuatan ya, makanya berdasarkan itu pengrajin berkelompok berkumpul membuat sebuah organisasi namanya Askarira. Untuk kelompok pengrajin yang ada di Kajongan. Dari kelompok pengrajin itu ya kita sudah saya kebetulan pada waktu itu duduk sebagai bendahara ya, di kelompok itu saya duduk sebagai bendahara. Itu menyelenggarakan kegiatan rutin setiap bulan, pertemuan rapat-rapat itu tiap bulan rutin sampai kurang lebih itu berdirinya di 2011 lah ya, 11, 12, 13 berdiri BUMDes ya. Itu selama 3 tahun
kita mengadakan pertemuan rutin, kita permasalahan apa yang ada di kita, baik market, bahan baku, terus pengelolaan dan seterusnya. Di tahun 2015 kita akan bangun kios untuk sentra masyarakat. Alhamdulillah senang sekali itu pada waktu itu. Dan BUMDes-nya kita kan urusan dengan BUMDes ya pada waktu itu, karena belum ada kantor, belum ada usaha dan sebagainya. Akhirnya BUMDes-nya masih stagnan, masih pasif gitu loh. Nah, setelah dibangun di awal-awal dana desa sama swadaya masyarakat, dibangunlah 5 kios. 5 kios. Ya, 5 kios. Lalu dari 5 kios itu disewakan kepada pengrajin. Ya, sistemnya sewa ya. Sewa. Sistem sewa. Nah, dari hasil sewa itu mendapatkan uang, karena saking semangatnya mereka menyewa langsung 1 kios. Jadi bukan, maksudnya 1 kios dalam jumlah besar gitu loh. Misalnya 1 kios kita sewakan 25 juta, mereka bisa membayar sejumlah 20 juta. 1 kios, tapi masih kolektif, masih kelompok. Ya, jadi 5 kios, 1 kios untuk 2 orang. Kayak gitu ya. Jadi ada yang 2, ada yang 3 lah, dia seperti itu. Akhirnya mendapatkan dana untuk bangun lagi. Iya, sejumlah 4 lokal lagi. Iya. Jadi totalnya ada dari 5 tambah 4 9 ya. Dari 9 lagi, kemudian disewakan lagi kan, dapat uang lagi. Kemudian di Musdes karena terlihat sudah mulai bagus, akhirnya desa menggelontorkan dana lagi. Jadi terus dibangunlah kios yang 4 lagi. Iya, sehingga total 13. Setelah 13, karena itu fasilitas umum, kalau hanya kios saja nanti ada keperluan lain-lain seperti mau sholat dan sebagainya, nanti harus lari lagi, padahal harus di tempatnya. Akhirnya dibangun juga fasum ya, fasilitas umum seperti musholanya ada, kemudian kamar kecil ada, cuci tangan dan seterusnya ada. Akhirnya tempat parkir, lahan parkir semua dibangun. Semuanya alhamdulillah yang di depan itu ya, kita lihat ya. Nah, alhamdulillah sudah itu di 2000, finalnya itu di 2016 awal, bulan April. Jadi sudah ada itu. Baru desa menyerahkan pengelolaan kios itu kepada BUMDes. Iya, lah di awal itulah 2016 BUMDes sudah mulai punya usaha, yaitu sektor kios pengrajin. Iya, kemudian pendapatnya dari mana? BUMDes diberikan wewenang penuh, silakan dipungut restribusinya sebagai pendapatan dari BUMDes, yang nantinya dari restribusi itu memberikan PADes, pendapatan asli desa. Jadi BUMDes memberikan kontribusi. Secara umum seperti itu Kajungan. Di awal-awalnya seperti itu ya. Luar biasa itu Pak. Ya, alhamdulillah Bapak perjuangan lumayan lah. Kalau yang jalani cukup lumayan gitu loh. Lalu mungkin harus tahu ya, saya pada tahun 2013 sama Pak Kades ditunjuk untuk mengelola jabatannya manajer. Pada waktu itu strukturnya tidak yang sekarang. Kalau secara umum kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Pada waktu itu belum. Pada waktu itu Permendagri ya. Permendagri membuat aturan di mana strukturnya, mungkin jenengan kalau pas di sana mungkin lihat ya. Dewan komisaris di atas, di bawahnya ada badan pengelola, itu terdiri dari direktur, staf tata usaha, ya. Terus di bawahnya lagi nanti unit usaha. Ke samping ada badan pengawas. Ya, itu dulu strukturnya simpel. Kalau sekarang udah berubah lagi karena sudah Permendes. Kalau sekarang baru Permendes, nanti muncul ada staf operasional atau pengelola operasional. Kemudian ada CEO, ada dewan komisaris, kemudian satunya lagi ada pengawas. Lebih lagi. Kalau yang sekarang loh. Jadi kalau jenengan nanti bisa strukturnya seperti itu, itu yang lama. Itu yang lama. Nanti bisa, kantor buka ya sampai jam 1:30 kan, nanti Anda bisa. Minta struktur ya. Iya, strukturnya tidak apa-apa. Kemudian dalam perjalanan waktu, BUMDes setelah berdiri sana, kemudian kita di tahun 2020 kita sudah kebetulan sudah ada BKD ya, Badan Kredit Desa. Desa simpan pinjam lah ya. Ini hari apa? Selasa Bu? Selasa ya. Kebetulan ini tutup ya. Itu di sana samping. Ini tadi ke BPD ya. BPD. Di samping sana itu ada ada ruang BKD. Badan Kredit Desa. Itu sudah masuk ke unit usaha BUMDes.
Jadi sudah 2. Kita ke depan nanti ada lagi Pamsimas. Pernah dengar Pamsimas? Belum. Pengelolaan air minum sanitasi Iya, itu iya, juga air bersih. Air bersih. Itu sudah ada di Kajungan, berdiri tahun 2018 programnya. Nanti juga masuk salah satu unit usaha. Kemudian yang sekarang di 2021 BUMDes sudah ditambah unit usaha lagi, yaitu unit pengelolaan sampah. Saya selaku pimpinan memberikan nama Bank Desen. Bang Desen. Iya, bersih mandiri. Itu terbaru, paling hangat nih. Paling hangat. Mas Jaka kesini berdua. Ini bulan April saya dikasih amanah tanggung jawab lagi untuk mengelola bank sampah. Sampah. Ya, mudah-mudahan sana diminta saran kritiknya nanti kalau ada ini bank sampah. Jadi dari airnya ada, sampahnya ada, pengrajin dari unit simpan pinjamnya. Luar biasa itu, Pak. Iya, itu yang sudah berjalan itu, yang sudah ada unit usaha ya. Mungkin itu dulu. Oke. Kemudian kalau tugas dari itu Pak, strukturnya sendiri bagaimana ya? Oke. Ini saya fair aja lah ya. Saya sekarang PLT, pelaksana tugas ya. Jadi manajer untuk saat ini saya posisinya sudah PLT ya. Jadi bukan definitif, belum definitif karena Pak Kades, pemerintah desa khususnya, pemerintah desa masih belum membentuk atau memutuskan kepengurusan yang terbaru. Itu loh. Untuk sementara lah ya. Saya masih menjabat meneruskan karena masih vakum kosong, jadi saya untuk menjabat itu. Kalau posisinya kan terdiri dari manajer atau ketua di unit pengelola operasional ya. Itu ada manajer atau ketua, nanti ada sekretaris dan ada bendahara. Ya kalau manajer otomatis memanage lah ya. Untuk mengembangkan dari BUMDes itu sendiri. Sekretaris ya tugasnya untuk administrasi, untuk mengelola dokumentasi dan seterusnya. Kemudian bendahara biasa mengelola keuangannya. Itu yang bidang operasionalnya lah ya. Nah kemudian ada itu ada badan pengawas, biasa mengawasi dan nanti kalau jenengan bisa download di atau bisa saya kirimkan itu kalau mau dibutuhkan. Terima kasih. Bisa sekali. Kalau partisipasi masyarakat sendiri bagaimana Pak tentang adanya kegiatan BUMDes ini? Ya, BUMDes sementara ini yang sudah ikut aktif langsung di pengurusan itu adalah yang unit kiosnya. Unit kios kan semuanya ada 13. Iya, ada 13, berarti secara khusus masyarakat sih masih belum banyak tahu ya tentang BUMDes. Baru tahu BUMDes, berarti belum tahu BUMDes apa itu belum tahu. Itu memang tantangan saya selaku pimpinan harus mengadakan sosialisasi ya ke masyarakat. Memang belum bisa lagi. Gitu ya. Iya. Jadi responnya masih minim sekali. Masih begitu ya. Padahal ini sektor ini bagus banget kalau dikelola itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, betul Pak. Kalau proses pengorganisasian sendiri Pak masyarakat itu sering dilakukan atau mungkin sebulan sekali atau bagaimana Pak? Iya. Sementara ini karena pada waktu itu memang kita sektor usahanya kan masih terbatas ya. Jadi kita sosialisasi ke masyarakat masih belum. Akan tetapi sebenarnya dalam hal pengorganisasian, kalau untuknya sudah menjadi anggota itu kan ada pertemuan rutin. Jadi mereka sudah paham, sudah bisa memposisikan diri. Tapi untuk yang belum jadi anggota loh ya, masyarakat umum ini yang memang kita harus gali gitu. Itu jelas harus gali. Ya. Kalau untuk strukturnya itu dari pemerintah desa sini atau ada dari luar Pak? Misalkan ngambil dari desa lain gitu orangnya? Yang diwajibkan bukan diwajibkan lah bahasanya apa ya, lebih spesifik. BUMDes kan milik desa ya. Iya. Kalau di desa tersebut ada itu kita lebih condong ambil dari desa itu sendiri. Kecuali misalnya kita ingin kalau di Kajungan sih masih orang desa sini semua. Ada sih satu yang BKD dari luar. Iya, karena yang dari ini kebetulan sih karena sejarah saja ya. Sejarah dari dulu memang yang mengelola orang luar. Jadi semestinya idealnya adalah orang desa setempat. Ya, kecuali ada sektor yang memang orang desa itu nggak ada gitu loh. Itu ya otomatis harus dari luar ya. Mungkin itu. Tapi yang sekarang hanya satu orang yang bukan orang desa sih. Jadi yang unit simpan pinjam atau bank.
Kalau saya sih sebagai pengelola, saya mengoptimalkan warga Desa Kajungan. Saya mengoptimalkan jadi berusaha semaksimal mungkin warga Desa Kajungan untuk ikut aktif di Ketum Center. Iya. Gitu. Kalau untuk modal awal sendiri gitu Pak. Modal awal, Yes. kami dikasih modal Rp3.029.000 yang dalam bentuk tunai lah ya. Bentuk tunai? Iya, bentuk tunai itu. Modal awalnya segitu. Oh, berarti dari 3 juta itu dikembangkan lagi ya? Iya, pada waktu awalnya kita kan begitu diserahin tugas belum punya apa-apa. Artinya kan untuk beli peralatan gitu, Iya. untuk ATK dan seterusnya karena posisi benar-benar nol. Bukan ini. Setelah ini dikasih organisasi atau lembaga, terus ini dan tidak. Suruh nyari sendiri. Bahkan ini off the record lah ya. Bahkan untuk ibaratnya honor itu suruh nyari sendiri gitu lah. Tapi nggak usah di itu ya. Tidak usah. Iya. Tapi untuk ini saja ya. Iya, untuk pengetahuan pengetahuan saja. Jadi secara kelembagaan modal awal kita hanya Rp3.029.000. Kemudian kedua, modal diberikan dalam bentuk bangunan. Bangunan. Iya, jadi ini kasih bangunan kan nggak bisa dijual ya. Iya. Karena sewanya itu nanti untuk bangun lagi. Iya. Jadi bukan untuk dikelola gitu bentuknya. Jadi modal awalnya sekarang lebih segitu. Berarti modal awal itu kan misalkan dari pengrajin sendiri kan membutuhkan bahan-bahan gitu Pak. Mm-mm. Apa bahan-bahan itu sendiri diberi mandiri atau diberi dari BUMDes gitu? Iya. Ke depan nanti ada satu atap ya, jadi dikelola keseluruhan. Untuk saat ini masing-masing independen. Jadi masing-masing itu usaha sendiri. Usaha sendiri. Iya, usaha sendiri. Itu masing-masing loh ya. Iya. Jadi misalnya saya pengrajin nih, saya punya kios. Ya, saya modalnya sendiri, kemudian bahan baku juga sendiri, dikelola sendiri. Jadi BUMDes masih belum mengelola di sektor ekonominya belum. Begitu. Kita masih sewa tempat saja. Berarti sekarang BUMDes itu lebih tertuju ke marketingnya ya Pak? Iya, marketingnya. Kita bantu di marketingnya. Iya. Betul. Untuk usaha dari BUMDes Desa Kajungan apa aja ya Pak? Iya, satu tadi ya unit pengrajin ya, pasar kalau bahasa saya lebih temannya pasar pengrajin, market ya, market pengrajin. Kemudian dua simpan pinjam. Simpan pinjam. Simpan pinjam. Yang terbaru adalah ini bank sampah. Bank ini masih bayi lah ya, masih baru bulan April sih. Hangat-hangatnya Iya, masih hangat-hangatnya bank sampah atau unit pengelolaan sampah. Saya udah kasih nama bank sampah sih. Bank sampah biar ada orientasi ke depan lebih ada terarah. Kemudian sudah berjalan sebenarnya PAMSI Mas, cuman belum ketuk palu untuk dimasukkan. Tinggal ketuk palu aja sebenarnya. Iya belum. Sektor air bersih. Terus nanti di 2020 kita akan bangun gedung serbaguna. Nah itu juga nanti Gedung serbaguna. ya, tapi udah program sudah masuk. Wisata religi juga ada. Nanti ada wisata agro juga. Itu agro ya? Iya, jadi kita punya sentra buah. Sentra buah. Apa itu Pak? Buah pernah dengar jambu apa? Kristal. Jambu kristal pernah dengar? Pernah. Di Kajungan ada. Cuman itu masih mandiri, belum dikelola sama BUMDes. Nanti kalau udah dikelola sama Mungkin lebih berkembang iya. lagi ya Pak. Satu lagi adalah Kampung Jangkrik. Kampung Jangkrik. Ya di situ ada pemukiman, ada warga-warga yang mengelola jangkrik dan itu salah satu yang kita mau bidik untuk bisa masuk ke Bagus ya Pak. dapat poin. Jadi ini Desa Kajungan memang benar-benar Potensinya bergerak, bagus banget Kajungan, makanya saya semangat banget saya mengelola bukan loyo. Kajungan tuh nih potensinya satu air, air. sumber daya manusianya nih ini sumber daya alam ya, satu air, tanahnya juga subur, tidak gersang karena ada air lah ya. Terus medannya kita tidak terlalu terjal banget, rata ya, mending ada gini sedikit nggak apa-apa lah. Sumber daya manusianya kita punya pengrajin dan itu sudah turun temurun, jadi itu sudah bahkan ada yang mungkin kalau Anda ada waktu bisa survei ya, penghasilan seorang pengrajin itu jutaan itu ya. Bahkan di sini ada yang ekspor ke Jepang, Korea. Berarti Ini sudah sampai ekspor ya? Kalau mau misalkan mau lebih dalam lah ya. Nanti kalau ada waktu bisa lihat yang ekspor seperti apa dan seterusnya. Itu dari sektor ininya ya, dari sumber daya manusianya punya itu potensi. Kemudian pertanian. Terus kemudian dari segi airnya ya, air itu karena medan kita ini bisa dikelola nanti untuk curug dan seterusnya. Potensi bagus banget ke depan. Potensi sekali. Betul sekali. Mungkin ya semoga aja BUMDes dari Desa Kajungan ini bisa memotivasi desa lain ya Pak. Desa lain mudah-mudahan. Pemberdaya gitu ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik Pak, mungkin hanya itu dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali ya Pak atas informasinya.
Mungkin nanti ada langkah-langkah selanjutnya kami akan kesini lagi.